Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Ustazah Khoir pada pembelajaran tema. Sebelum kita mulai pembelajaran, marilah kita baca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Saat ini kita sampai pada tema 2, subtema 2, pembelajaran 3. Sedangkan materi yang akan kita pelajari hari ini adalah yang pertama, menemukan informasi bacaan. Yang kedua, hak, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Yang ketiga, mengidentifikasi jenis-jenis usaha. Sekarang marilah kita pahami sebuah bacaan yang berjudul kerja bakti berikut ini. Pada hari Minggu, warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini, bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Setelah kita memahami bacaan berjudul kerja bakti tersebut, sekarang silahkan jawab pertanyaan di bawah ini. Ada 7 pertanyaan, silahkan dikerjakan pada buku tulis kalian dengan tulisan yang rapi. Tulis jawabannya saja, tidak usah diupload tugas ini. Selanjutnya kita akan mempelajari tentang hak dan kewajiban. Dari pengertian hak adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang. Dalam hal ini penggunaannya tergantung kepada orang yang bersangkutan. Nah, kemudian kewajiban. Kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, ini tentang pengertian hak dan kewajiban. Berikutnya adalah contoh hak sebagai warga masyarakat. Yang pertama, mendapat perlindungan hukum, mendapat pekerjaan dan penghidupan yang layak, menikmati lingkungan bersih, bebas memilih, memeluk dan menjalankan agama yang dianut, mengembangkan budaya daerah, dan lain-lain. Sedangkan contoh kewajiban sebagai warga masyarakat diantaranya 1. Memenuhi aturan dan norma, 2. Menjaga ketertiban lingkungan, 3. Mengikuti kegiatan lingkungan, 4. Menghormati tetangga, 5. Membantu tetangga yang terkena musibah, 6. Menjaga kebersihan lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan tanggung jawab sebagai anggota masyarakat diantaranya menjaga keutuhan NKRI atau Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengembangkan kebanggaan sebagai bangsa Indonesia, menempatkan kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi ataupun golongan. Nah, ini contoh-contoh tanggung jawab. Berikutnya adalah tugas kalian. Melengkapi tabel di halaman 83 buku cetak. Kemudian tugas tersebut difoto dan diupload di e-learning pada tempat yang disediakan. Nah, ini sebagai penilaian untuk PPKN 4.2. Selanjutnya adalah macam atau jenis usaha ekonomi. Nah, ini ada 2, yaitu usaha ekonomi yang dikelola sendiri dan ada juga usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok.
Jenis usaha yang dikelola oleh sendiri, contohnya adalah bidang pertanian, perkebunan, kemudian perdagangan, contohnya pedagang di pasar. Ada juga peternakan. Nah, ini banyak kita temui, ada peternakan ayam, sapi, dan lain-lain. Sedangkan usaha yang dikelola oleh kelompok, ini contohnya adalah firma, biasanya berupa firma hukum. Ada juga PT, nah ini contohnya adalah PT Astra. Ada juga berupa CV, ini banyak kita temui juga. Ada juga yang namanya koperasi, nah ini contohnya adalah koperasi sekolah. Selain itu juga ada koperasi serba usaha, kemudian koperasi simpan pinjam, ataupun koperasi produksi. Nah ini ada di sekitar kita. Selain itu ada jenis juga yang dikelola oleh kelompok adalah BUMN atau badan usaha milik negara. Nah ini biasanya menyangkut pada usaha-usaha yang vital, menyangkut hidup orang banyak. Contohnya adalah Pertamina, kereta api, PLN, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada tugas untuk kalian, yaitu mencari informasi tentang proses produksi. Nah ini kalian bisa mencari yang ada di sekitar kalian. Kemudian kalian tulis pada tabel di halaman 87. Jika tulisan tidak muat, bisa ditulis di buku tugas, ditulis yang rapi, kemudian hasilnya difoto dan diupload sebagai penilaian IPS 4.3. Demikianlah pembahasan dari Ustazah, semoga ada manfaatnya. Sebelum kita akhiri, kita baca hamdalah dulu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jangan lupa like and subscribe-nya agar kita selalu terhubung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.